والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. Amma ba'du, yang saya hormati para bapak dan ibu jamaah Masjid Jami Al-Muharram Komplek Setneki Dodol. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim dan mudzakarah. Tahrimul hidadi bisawadi, keharaman menyemir rambut dengan warna hitam. Yahrumu sibghu sya'ri ra'si wal lihyati bisawadi lirrijali wan nisa. Haram menyemir rambut kepala, jenggot, ya, dengan warna hitam bagi kaum laki-laki dan juga kaum perempuan. Ya. Wa yustahabbu hidabu syaibi, dan disunnahkan untuk menyemir uban. Wa sibabu sya'ri biwari sawadi lirijali wan nisa'i, dan disunnahkan untuk menyemir rambut dengan tidak menggunakan warna hitam bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Bisafratin, itu yang disunnahkan warnanya kuning, pirang, ya. Au hamratin, atau merah. Jadi ketika rambut sudah berubah warna, ya, dari hitam menjadi putih atau uban, itu memang disunnahkan untuk menyemirnya, ya, tapi bukan dengan warna hitam, namun dengan warna kekuningan atau kemerahan. Nah, apa dasarnya? Ini dasarnya ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di mana sahabat Jabir radhiyallahu an mengatakan, utiya bi abi Quhafata yaumal fathi, ya. Jadi kata beliau, ya, aku itu didatangi oleh Abu Quhafah pada saat penaklukan Mekah. Abu Quhafah ini adalah orang tuanya atau bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Nama benarnya Utsman, ya, namanya Utsman, dan dia baru masuk Islam ketika Nabi dari Madinah dengan umat Islam, ya, itu kembali ke Mekah, ya. Jadi setelah Nabi berada di Madinah beberapa tahun, gitu ya. Nah, kemudian umat Islam kembali ke Mekah dan menaklukkan kota Mekah. Dan disitulah orang tua dari Abu Bakar As-Siddiq baru masuk Islam, ya. Nah, ketika ditemui Abu Quhafah, kata sahabat Jabir, wa ra'suhu wa lihiyaduhu katharamati bayadan, kepala dari Abu Quhafah dan jenggotnya itu warnanya seperti warna tanaman yang putih, ya. Kalau di sini dulu kalau kita sering
mengungkapkan orang yang sudah putih rambutnya itu seperti terkena kembang jambu gitu ya. Kembang jambu itu kan warnanya putih ya. Jadi waktu itu diungkapkan kafaromah. Tagomah itu adalah nama pohon ya yang memang warnanya putih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kemudian bersabda kepada Abu Quhafah, ghayyiru hadza bisyai'in, ubahlah ya warna ubanmu ini dengan sesuatu, wajtanibus sawada, dan hindarilah warna hitam. Ya, jadi ini hadis riwayat Imam Muslim ya. Hadis ini sahih yang menjadi dasar ya, landasan dalil bahwa ketika warna rambut seseorang sudah berubah dari hitam menjadi putih, maka Nabi anjurkan ya, Nabi anjurkan untuk mengubah warna rambut atau jenggot tersebut dengan warna yang kemerahan atau kekuningan. Nah ini kalau menggunakan sekarang ini cat rambut gitu ya, itu ada kekhawatiran ini dia melapisi rambut sehingga ketika wudhu atau mandi wajib dikhawatirkan ini airnya terhalang ya. Maka untuk mewarnai rambut itu dianjurkan menggunakan bahan tumbuh-tumbuhan. Kalau di sini mungkin ada sejenis pacar ya, ada pohon pacar itu, nah, daunnya digunakan sebagai pewarna rambut atau pewarna jenggot. Nah kalau kita perhatikan ya, di banyak daerah Timur Tengah, bahkan di kalangan orang-orang tertentu di sini, itu kalau mereka menyemir rambut atau jenggotnya pakainya warna pirang ya, atau yang kemerah-merahan. Nah ini memang ittiba ya di sunnatin Nabi, karena mengikuti sunnah Nabi. Kemudian landasan yang kedua adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya, di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ghayyirus syaiban, ubahlah warna uban, wala tusyabbihu bil yahudi, dan jangan engkau menyerupai orang Yahudi ya. Orang Yahudi pakainya warna hitam. Nah, maka Nabi ya di sini ya dipandang untuk membedakan, jangan sampai umat Islam itu sama dengan orang-orang Yahudi, di mana mereka terbiasa untuk mewarnai ya, mengecat mewarnai ubannya itu dengan warna hitam ya. Memang ada pengecualian, yaitu bagi orang yang akan berperang, tentara itu yang akan berperang, itu kalau memang mereka rambutnya sudah memutih ya, dibolehkan untuk diwarnai dengan warna hitam. Karena apa? Karena untuk menunjukkan masih muda gitu ya, gagah gitu. Nah memang kalau untuk berangkat ke medan perang, nah orang-orang yang rambutnya sudah memutih itu boleh untuk mewarnai dengan warna hitam dalam rangka untuk menunjukkan ya kegagahannya, seperti itu. Nah kemudian ada hadis riwayat Imam Abu Hurairah,
di mana Nabi mengatakan innal yahuda wan nasara la yasbahuna fakhalifuhum, bahwa kalangan orang Yahudi dan Nasrani mereka itu tidak menyemir rambutnya, fakhalifuhum, maka bedakanlah ya, maka bedakanlah kamu dengan mereka ya. Jadi 3 hadis ini menjadi landasan bagi ulama fikih mazhab Syafi'i bahwa mewarnai rambut yang sudah beruban itu tidak boleh menggunakan warna hitam, tapi yang disunnahkan oleh Rasul adalah warna kekuningan atau pirang atau warna kemerahan. Nah, memang ada sebagian yang mengatakan tidak lagi berkaitan dengan Yahudi, ya. Ada yang bilang begitu, maka ada yang tetap membolehkan, ya. Namun di sini oleh pengarang kitab ini beliau menarik hikmah diharamkannya menyemir rambut dengan warna hitam. Beliau mengatakan wala'alla al-hikmatu min tahrimis sibaghi bisawadi innama ta'udu lima fil khitabi bihi min at-tazwir wa taghyiril waqi ya. Jadi hikmah diharamkannya menyemir rambut dengan warna hitam itu kembali kepada bahwa menyemir rambut dengan warna hitam itu merupakan sebuah penipuan, tazwir ya, sebuah penipuan, wa taghayyuril waqi atau wa taghyiril waqi, dan mengubah sebuah kenyataan ya. Kenyataan emang sudah berubah gitu ya. Nah, ini ingin ditutupi dengan warna hitam. Sampai-sampai pengarang kita ini mengatakan fa inna sawada yaj'alu minal kabiri shaghiran. Warna hitam tersebut menjadikan orang yang sudah dewasa jadi seperti anak kecil gitu ya. Wa minal musinnati syabatan, menjadikan orang yang sudah tua seperti anak muda. Fi a'yunin nas, dalam pandangan manusia. Maka ada dalam satu ungkapan dikatakan begini, umpamanya ada seorang laki-laki yang sudah berumur, kemudian dia ingin menikahi seorang gadis gitu ya, kemudian dia cat, dia warnai ubannya dengan warna hitam. Nah, ini merupakan sebuah tipuan ya, sehingga si gadis tadi tidak tahu bahwa sesungguhnya orang yang akan menikahinya itu orang yang sudah berusia gitu, orang yang sudah tua, karena memang ubannya sengaja ditutup dengan warna hitam ya. Nah, ini hikmahnya seperti itu ya. Kemudian dikatakan apa? Innama taqumu ahkamuha ala mahdit ta'abbud. Sesungguhnya ya, hukum ini ya, hukum tentang tidak bolehnya menyemir dengan warna hitam ya, ini ala mahdit ta'abbud, semata-mata karena ubudiyah. Artinya apa? Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmidzi ya, itu oleh pengikutnya kita ini ya sudah menaati saja ya. Jadi dengan menaati apa yang Rasul sabdakan dalam bentuk larangan ya, ini berarti kata pengarang ini itu adalah sebuah mahdut ta'abbud. Jadi sebuah pengabdian yang murni
ya, bahwa kita menjunjung tinggi sabda Rasul yang memang mengharamkan, melarang ya kaum muslimin baik laki maupun perempuan menyemir rambutnya dengan warna hitam. Ya, ini yang saya lihat memang Dr. Mustafa Al-Buqa dan Dr. Mustafa Al-Hin ini memang agak keras dalam masalah ini. Artinya tidak ada toleransi ya untuk mewarnai rambut yang putih dengan warna hitam. Ya. Walaupun tadi saya katakan ada ulama yang membolehkan seperti itu. Ya. Ini jadi ya sebetulnya sih masa tua yang diantaranya itu sudah berubah warna rambut itu kan sebetulnya utusan malaikat Israel, ya. Jadi warna rambut yang sudah berubah menjadi putih ini kan sebetulnya utusan yang memberikan kabar kepada orang tersebut, ya, bahwa ya masa hidupnya nggak akan lama lagi, gitu kan ya, nggak akan lama lagi. Ya. Maka kalau saya ya biar aja deh warna putih, gitu kan ya. Mau diapakan gitu kan, toh dari segi penampilan ya juga tidak terlalu masalah gitu ya, tidak terlalu masalah gitu. Bahkan orang yang rambutnya warna putih itu kelihatan lebih berwibawa ya, lebih berwibawa. Orang yang memang sudah masuk usia-usia parubaya gitu ya, kemudian sudah mulai ada tampak warna putih pada rambutnya, itu kan menunjukkan kedewasaan ya. Dan kalau dia melakukan sesuatu yang dilarang Allah kan lebih malu. Umpamanya ya ada orang melakukan satu perbuatan yang tidak layak, nggak pantas, pas orang lihat ya rambutnya putih gitu. Kan ada kesan apa? Kesan ini orang gimana sih, udah setua itu gitu ya, masih melakukan perbuatan yang tidak pantas gitu ya. Contohnya kalau kita lihat di televisi itu ada orang yang memang sudah disebut kakek atau nenek ya, melakukan perbuatan itu image-nya beda ketika melihat orang berbuat yang sama tapi masih kelihatan muda. Itu beda ya. Jadi kelihatan apa? Lebih menunjukkan kehinaan ya, itu untuk orang-orang yang sudah seperti itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Ya, selesai masalah menyemir. Kemudian yang berikutnya, tahrimu muwasalatis sya'ri, keharaman menyambung rambut ya. Wasala sya'ra bi sya'rin akhar haramun 'ala rijali wan nisa. Menyambung rambut dengan rambut yang lain hukumnya haram bagi kalangan laki-laki dan perempuan. Ayama al-mutatawwiyin, baik itu orang-orang yang belum menikah ataupun yang udah menikah. Litajamuli aw ghairihi, dengan tujuan untuk menampakkan keindahan atau lainnya. Bahkan oleh Dr. Mustafa Al-Buqa, dia kata huwa kabiratun minal kabair, perbuatan menyambung rambut itu merupakan satu dari di antara beberapa dosa besar ya. Jadi ini dosa besar gitu ya, menyambung rambut. Liwurudil la'ni li fa'ili, karena adanya hadis yang melaknat bagi pelakunya ya, wal mu'awinu fi, dan juga laknat bagi orang yang membantu untuk menyambung rambut. Jadi memang ada hadis ya yang terkait dengan itu
ya kalau itu dilakukan maka termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu hadis ya diriwayatkan Imam Bukhari kemudian Imam Muslim ya. Ini hadis dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu perempuan itu mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali ibnatan urayyisan. Sesungguhnya aku ini punya seorang putri yang akan jadi pengantin. Ya, jadi kata perempuan ini, aku punya anak perempuan ya yang akan jadi pengantin. Asobatha hasbatun, anak perempuanku itu terkena penyakit hasbah, ya penyakit. Fatamarraqa sya'ruha, lalu rambutnya rontok. Apa asilu, apakah aku boleh menyambungnya? Faqala, Nabi mengatakan, la'anallahu wasilata wal mustawsilata. Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan orang yang meminta untuk disambungkan rambutnya. Jadi yang yang memasangnya, yang menolongnya, dan dirinya orang tersebut yang minta untuk disambung rambutnya, itu kata Nabi, Allah melaknat keduanya. Ya. Nah, ini kan ada orang-orang tertentu tuh, ya, dia pakai rambut, ya, kemudian rambutnya kena pendek, itu ditambahin dia kelihatannya panjang. Lidzalika qala al-fuqaha, oleh sebab itu ulama-ulama fikih mengatakan, in wasalatil mar'atu sya'raha bi sya'rin adamiyyin, apabila seorang perempuan menyambung rambutnya dengan rambut manusia, imra'atan kana aw rajulan, baik itu rambutnya perempuan atau rambutnya laki-laki, ya, mahraman au zaujan, baik dia itu adalah laki-laki yang mahram atau suaminya, bahwa haramun, maka hukumnya haram. Jadi kalau menyambung rambut dengan rambut orang lain, ya, maka itu diharamkan, ya, perbuatan tersebut. Li umumil adillati, karena dalil-dalil yang umum. Wa li annahu yahrumul intifa'u bisya'ril adami wa sa'il ajza'i li karamati, dan sesungguhnya haram mengambil manfaat, ya, rambut manusia dan semua bagian tubuh manusia li karamati, karena kemuliaannya. Bal yudfanu sya'ruhu wa khawruhu, tetapi atau bahkan rambutnya dan kukunya itu mesti dipendam. Jadi kalau umpamanya ada orang gunting rambut, ya, itu rambutnya mesti dipendam, ya, tidak boleh dimanfaatkan. Wasairu ajza'in in fasad minhu halal hayati, dan semua bagian tubuhnya manusia, jika tubuh tersebut terpisah di saat manusia itu masih hidup, ya. Wa in wasolatu bi sya'rin ghairil adami, dan jika
perempuan tadi menyambung rambutnya dengan rambut yang berasal bukan dari manusia, fa in kana sya'ran najisan, maka jika rambut itu ada rambut yang mengandung najis, bagaimana? Wa huwa sya'rul maitati, yaitu rambut bangke. Ya, ada binatang mati, kemudian umpamanya kuda, dia mati, lalu ekornya diambil, ya, diambil lalu digunakan untuk menyambung rambutnya. Ya, nah, ini apa? Ini hukumnya nggak boleh, ya, haram. Au sya'run ma la yukalu lahmu idan fasala fi hali hayati, atau rambut binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya bila mana rambut tersebut terpisah ketika binatang itu masih hidup. Ya, umpamanya ada binatang seperti contohnya yang tidak boleh dimakan, bigol, ya, itu jenis perkawinan keledai dengan kuda, gitu ya. Nah, ketika itu bigol masih hidup, dipotong tuh ekornya, ya, bulunya tuh, rambutnya, atau di bagian lehernya, ya, kemudian dijadikan bahan untuk menyambung rambut, maka ini pun hukumnya adalah haram. Ya, ya, jadi ini apa namanya, menyambung rambut, ya, dengan rambut manusia itu tidak dibolehkan, haram. Atau menyambung rambut dengan rambut binatang yang jadi bangkai, yang mati, itu pun nggak boleh. Atau menyambung rambut dengan bulu binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, kemudian bulunya dicukur, ya, lalu dijadikan sebagai penyambung rambut, ini pun nggak boleh. Wa amma sya'rut tahiru min ghairil adami, adapun rambut yang suci yang bukan berasal dari manusia, fa illam yakun laha zaujun fa huwa haramun, maka jika perempuan tadi tidak punya suami, maka haram hukumnya, walaupun itu rambutnya rambut binatang yang udah suci, ya. Jadi bukan bangkai. Umpamanya ada kuda tuh, kuda kan bukan yang najis, maka dia boleh dimakan dagingnya. Nah, itu rambutnya dipotong untuk disambungkan dengan rambut perempuan, gitu ya. Kan biasa yang lebih banyak bersolek perempuan. Nah, itu bila digunakan untuk menyambung rambutnya, sementara dia masih sebagai perempuan yang belum punya suami, maka itu haram. Wa in kana lahu zawjun, kalau dia punya suami, fa in fa'alathu bi idnihi jaza, kalau itu dilakukan atas seizin suaminya, boleh. Wa in fa'alatu bi idnihi lam yajuz, jika dia lakukan menyambung dengan rambut yang suci, ya, selain dari manusia, kalau memang nggak ada izin dari suami, ya nggak boleh. Amma tahmirul wajhi, adapun membuat merah itu bagian wajah, diberikan seperti daun pacar gitu, ya, diberi warna merah gitu, ya. Biasanya orang yang jadi pengantin tuh, ya. Wa tatrikul asabi, dan menghiasi ujung-ujung jari, ya. Jadi diberi pacar nih ujung-ujung jarinya, gitu. Fa in adina bihi zawju jaza, kalau suami mengizinkan boleh. Wa illam ya'zan lam yajuz, kalau suami tidak mengizinkan itu tidak boleh, ya.
Amma waslus sya'ri bi khuyutin minal hariri, adapun menyambung rambut dengan benang dari sutra, wa nahwi dan yang sejenisnya, mimma la yusbihu sya'ra, ya, dari satu benda ya yang tidak menyerupai rambut, fajaizun, maka hukumnya boleh, walaisa manhiyan anhu, dan itu tidak dilarang, li'annahu laisa lahu hukmul wasli, karena itu tidak termasuk dari hukum menyambung rambut. Innama huwa li mujarradiz zinati, sesungguhnya itu hanyalah semata-mata untuk berhias, ya. Jadi kalau ada pakai apa, benang itu, benang sutra, tapi dia nggak mirip sama rambut, ya, warnanya gitu. Kalau dia pakai umpamanya warna pirang atau warna biru umpamanya, ya, dipakai itu untuk menambah hiasan bagi dirinya. Nah ini dibolehkan, ya, karena itu bukan bagian dari sebutan menyambung rambut. Oleh pengarang kitab ini, keduanya mengambil hikmah dari haramnya menyambung rambut. Beliau mengatakan, wal'alla hikmatu bi tahrimil wasli fi sya'ri innama hiya tazwir fil haqiqah wa taghayyur bil khilqah. Ya, hikmah diharamkannya menyambung rambut sesungguhnya itu adalah sebagai bentuk penipuan. Ya, pada hakikat itu nipu, gitu ya. Padahal rambutnya tidak seperti itu, kemudian dia sambung, ya, dengan sesuatu yang lain, gitu, dari bulu-bulu binatang umpamanya. Nah itu adalah sebuah tipuan, ya. Wattabayyuru lil khilqati, dan mengubah penciptaan, ya. Wattazahu bi ghairi ma'al hal bil waqi, ya. Dan ini menjadi satu satu fenomena, ya, dari keadaan yang tidak sesuai pada kenyataannya, gitu, ya. Yang sebetulnya enggak begitu, orang lihat, wah cakep ini, gitu ya. Itu karena apa? Karena dia menggunakan rambut, baik itu dari rambut manusia, ya, ataupun rambut dari binatang, ya. Ini tetap unsurnya adalah yang menjadikan dia haram. Di situ ada unsur penipuan, ya, dan unsur mengubah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu yang saya hormati, kemudian saat ini ada satu hal yang mungkin dulu belum muncul, ya, sehingga belum terbahas. Mana contohnya? Transparansi, ya, transparansi rambut, ya, mencangkok rambut, gitu. Kan sekarang ada tuh, umpamanya ada orang rambutnya botak, kemudian ada transparansi, dicangkok gitu, ditanam rambut yang baru, ya, dengan operasi plastik. Nah, itu bisa itu sekarang ini, sehingga orang yang tadinya botak gitu, kemudian dia kelihatan tumbuh kembali rambutnya. Bagaimana hukumnya ini? Kalau dia menggunakan rambut sendiri boleh, ya, umpamanya ada bagian belakang dia sudah botak, diambil dari rambut yang masih banyak di sini, bagian samping, ya, maka diambil tuh rambut yang bagian samping untuk ditanam di bagian belakang kepala. Nah itu kalau rambut sendiri boleh, ya. Tapi kalau menggunakan rambut orang lain ini nggak boleh, seperti itu, ya. Jadi ini hal yang kemudian dibahas belakangan, ya. Mungkin saja ada perbedaan pendapat, ya, bisa saja ada yang mengatakan boleh dengan menggunakan rambut orang lain, tapi para ulama fikih itu mayoritas mengatakan menggunakan rambut orang lain untuk cangkok rambut itu
tidak dibolehkan gitu ya. Nah, yang paling pokok adalah ya, penampilan kita ya. Sebetulnya kalau hanya mengandalkan fisik ya tetap memang ada manfaatnya, tapi orang akan lebih melihat pada kualitas kita ya dalam hal pemikiran, perbuatan gitu ya, ketimbang fisiknya ya. Tahulah umpamanya orang secara fisik kelihatannya indah, ganteng gitu atau cantik, tapi dari aspek akhlaknya umpamanya tidak bagus, atau dari segi keilmuannya juga tidak menunjukkan orang yang cerdas, ya orang menilainya biasa aja. Tapi orang yang tampilannya mungkin secara fisik tidak mendukung gitu ya, tidak mendukung, namun secara pemikiran dia itu akan tampak kecerdasannya, orang akan menilai sebagai orang yang punya kelebihan ya. Ya kadang orang lebih hanya melihat kosmetiknya aja ya, kelihatan cakep, indah dan sebagainya, itu yang terlihat, tapi sesungguhnya yang paling pokok adalah isi dari kepala kita ya gitu. Saya kira ini yang kita bahas pada malam hari ini terkait dengan rambut ya, yang memang mungkin dulu kita masih muda, rambut kita banyak gitu ya, hitam gitu, kayak yang muda-muda ini kan masih kelihatan bagus gitu. Tapi lambat laun seiring usia nanti mulai ada kerontokan ya, berubah jadi warna putih ya. Ini merupakan satu hal yang alamiah yang semua harusnya kita terima saja gitu ya, kita terima sehingga tidak perlu melakukan hal-hal yang memang oleh Rasul dilarang untuk dilakukan. Mungkin ada yang ingin mengomentari.